Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumat malam hari ini tanggal 14 Februari 2025. Kita bersyukur, selalu berterima kasih untuk penyertaan Tuhan atas berkat perlindungan segala-galanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah izinkan kita beraktivitas sepanjang hari ini, sebelum kita berbaring tidur, mari kita menyembah Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan. Kita belajar rendah hati, belajar taat kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini ditujukan kepada kita, supaya kita berkualitas standar dengan firman Tuhan. Kan manusia sudah jatuh di dalam dosa, tidak punya standar. Tapi standarnya adalah dosa. Itu perlu Tuhan pulihkan. Dan kita akan pulih apabila kita mau taat. Itu penting. Saudara tidak akan pulih kalau saudara punya sifat tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak akan pulih kalau hidup di dalam kesombongan. Berarti itu suatu kebencian kepada Tuhan. Dan bukan standarnya Tuhan. Karena standarnya Tuhan hidup di dalam kerendahan hati. Karena sifat Tuhan Yesus rendah hati. Itu kita belajarkan firman Tuhan malam hari ini. Yang berkaitan 1 Timotius pasal 2 ayat 8-15 tentang tata pelayanan di dalam kejamatan melayani pekerjaan Tuhan. Sikap ketentuan laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana di dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu sudah diatur oleh firman Tuhan Rasul Paulus yang sebentar kita mau baca. Biar kita ikuti saja akan firman Tuhan dan kita belajar rendah hati. Karena orang rendah hati berarti memiliki sifat seperti Yesus. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Supaya sepanjang umurmu yang sisa lagi, supaya jangan ikuti keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku mau belajar taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya bola kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang Allah kami di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama Bapakku Tuhan Yesus Kristus, Engkau juru selamatku. Ku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Malam ini sebelum kami berbaring tidur, kami mau baca firman-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa dan salahku. Perbaruilah kehidupan kami ya Tuhan Yesus, seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam kepada Bapak Ibu semua yang dicinta, disayang sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita membaca firman terlebih dahulu, supaya kita makin mengerti dan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Biar hidup kita selalu selaras dengan firman Tuhan. Biar kita mau belajar dibentuk, bukan mengatur Tuhan, bukan mengatur firman Tuhan, tapi belajar kita mau diatur oleh ketentuan firman Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Waktu yang sisa Bapak Ibu ya, tidak sisa ya, waktu berjalan terus. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ini yang menjadi perintah dari Tuhan. Mari belajar kita jangan bandel. Apa yang Tuhan sudah firmankan, belajar kita mau taat. Kita makin menjauhi titik akhir. Saya lahir 17 Agustus 1956, tahun 56. Berarti saya memasuki usia 69 tahun. Berarti saya makin menjauhi dari 17 Agustus 56, lebih mendekati titik akhir. Ya, berarti saya 56 kan 69 tahun yang lalu Bapak Ibu. Sedangkan firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10, usia manusia 70 sampai 80. Kalau usia 70 tahun saya dipanggil Tuhan, berarti kan tinggal setahun lagi. Makin mendekati. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, ya Tuhan berkenan, saya minta sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya minta rapture Bapak Ibu. Saya bersama keluarga termasuk Bapak Ibu, saya doakan kalau Tuhan berkenan. Karena Tuhan yang punya umur. Dalam Ayub 12 ayat 10, umur manusia ada di dalam tangan Tuhan. Bukan otoritas saya. Saya hanya anaknya, hanya Tuhan Yesus, hanya minta. Karena saya punya tujuan. Kalau ditanya, kenapa kau minta umur panjang sampai rapture? Karena saya ingin memberitakan firman Tuhan. Kebenaran Tuhan saya mau sampaikan. Saya bela Yesus betul. Karena buktinya banyak kebenaran Tuhan dibengkok-bengkokkan oleh manusia. Ya, oleh itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya dengan tegas berkata, kalau kita mau taat kepada firman Tuhan akan selamat. Tapi kalau tidak taat kepada firman Tuhan akan binasa, saudara. Itu firman Allah. Baca dalam Yohanes 3:36. Ya, supaya kita belajar taat. Kalau tidak taat, terima murka. Maka firman Tuhan katakan supaya waktu yang sisa. Mari saya puji Tuhan, saya sudah waktu sisa berarti saya. Berarti cocok saya di si ayat ini. Karena saya sudah makin menjauhi titik awal, berarti sisa waktu saya. Saya mau turuti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Saya tidak mau keinginan manusia. Kalau keinginan manusia saya tidak menyampaikan firman Tuhan, saya tidak mau, malas. Ya kan dapat apa sudah? Itu kalau keinginan daging. Tapi kalau saya menurut kehendak Allah, saya punya besar upah di surga. Saya digaji sama Tuhan. Nah itu. Apa gaji saya selamat? Keselamatan. Napas saya bisa sehat. Saya dipelihara sampai detik ini. Tidak pernah kekurangan apapun. Karena Tuhan Yesus yang pelihara kita. Termasuk Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita menuruti kehendak Tuhan. Bukan kehendak kedagingan. Tapi kehendak Bapa di surga yang sangat kita cintai. Kan Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata firman Tuhan, kamu harus nuruti, melakukan seluruh perintah-perintahku. Belajar kita taat. Di ayat 23, Yohanes 14 ayat 23. Apabila kita taat menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan berjanji kita akan bersama dengan Yesus. Dan Tuhan akan menempatkan kita di surga, saudara. Ya belajar kita taat. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan malam hari ini?
Kita mau baca dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin. Firman Tuhan ditujukan kepada pertama kepada orang laki-laki. Kenapa kok tidak perempuan terlebih dahulu? Laki-laki disebut. Rasul Paulus, saya yakin ini sudah diperintah dari Tuhan. Karena yang diciptakan bukan Hawa, Adam. Di dalam Alkitab diciptakan Adam. Ya. Dan kata firman Tuhan, laki-laki adalah kepala jemaat. Seperti di dalam Efesus pasal 5. Kristus sebagai kepala gereja, demikian laki-laki diciptakan. Ini firman Tuhan, saudara. Jangan dibalik-balik. Ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan demikian, ya kita harus taat. Ya, seperti ini. Ya, Efesus pasal 5. Ya, Efesus pasal 5 ayat 25. Jadi dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, terus di ayat berikutnya, Kristus sebagai kepala jemaat, saudara. Saya mau baca ya. Ya, terus saya mau baca ya. Dalam ayat 32, rahasia yang besar, tapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami karena kepala laki-laki adalah Kristus. Ya, saya mau baca berikutnya, saudara. Ya, di ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Karena Kristus sebagai kepala, kalau kita lihat di ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristus sebagai kepala. Jadi laki-laki sebagai kepala. Ini ketentuan firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi yang pertama memang laki-laki harus jadi contoh teladan, saudara. Ya, maka di dalam rumah tangga, laki-laki itu saya katakan statusnya sebagai rin. Apa rin? Raja, imam, nabi. Kristus sebagai raja, Kristus sebagai imam, dan Yesus juga sebagai nabi. Kalau kita baca dalam Injil Matius, banyak manusia lihat manusia sebagai nabi. Dalam artian nabi, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sebagai raja, supaya laki-laki bertanggung jawab, punya peranan sebagai seorang pemimpin kepala rumah tangga. Ya, sebagai imam penuh dengan cinta kasih, menjadi panutan. Ya, untuk itu disebut laki-laki harus berdoa. Ya, dengan mengadakan tangan yang suci, harus menjadi berkat. Laki menjadi suami-suami, jadi contoh teladan bagi istri, menjadi berkat buat anak-anak. Ya, sebagai kepala rumah tangga, termasuk sebagai seorang gembala, hamba Tuhan, harus menjadi teladan, menjadi contoh teladan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terus berikutnya, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Di sini Rasul Paulus menekankan, karena di jemaat di Efesus itu, ya, perempuan-perempuan itu lebih menonjol kepada dandan secara fisik, saudara. Jadi mengatur Rasul Paulus supaya lebih menekankan pada sikap hati. Ya, jadi maksud Rasul Paulus ini lebih menekan kepada sikap hati, jangan jor-joran dari sisi, kan ya mohon maaf saudara, ya mohon maaf saya katakan ya, mungkin pada jemaat di Efesus itu bersaing antara perempuan berdandan, waduh, sehingga kelihatannya itu jor-joran bersaing-saing begitu. Maka Rasul Paulus lebih menekankan kepada jemaat yang di Efesus. Tapi kita semua, ibu-ibu saya lihat ini semua sudah baik-baik, manis-manis. Tidak seperti jemaat di Efesus ya. Jadi rambutnya jadi berkepang, katanya Rasul Paulus ini lebih menekankan sikap hati. Karena Tuhan melihat hati, saudara ya. Ini maksudnya ke situ ya. Lalu Paulus menekankan kepada perempuan jemaat yang di Efesus supaya menekan sikap hati. Nah, termasuk di kita saat ini. Mari kepada Bapak Ibu semua, baik laki-laki atau perempuan, mari kita memiliki sikap hati yang baik berkenan sama Tuhan. Karena Tuhan melihat hati ya. Terus ayat 10, tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Sampai dikatakan perbuatan baik. Karena jemaat Efesus, karena dengan berdandan yang berlebih-lebih suka berantem, saudara. Bisa terjadi berantem. Mohon maaf ibu-ibu di Efesus, saudara ya. Bukan ibu bapak ibu ya. Semua bapak semua baik-baik indah di hadapan Tuhan. Tapi ini konteksnya ini di Efesus ya. Di Efesus. Oleh karena itu lebih menekankan kepada supaya ibu-ibu perempuan di Efesus berdandan yang sederhana, menekankan kepada sikap hati yang baik dan berbuat
baik ya, bukan berantem, berselisih ya, itu masuk Rasul Paulus ya. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ini untuk jemaat di Efesus. Karena mungkin situasi jemaat yang di Efesus itu terjadi keributan, melawan suami, jadi ribut, jadi mengatur. Supaya demikian juga buat kita semua, ini suatu pembelajaran. Karena manusia saudara ya, bisa terjadi begini ya. Jadi akhirnya ribut, sehingga akhirnya Paulus menekankan sebaiknya perempuan itu berdiam diri dan beriman ajaran dengan patuh, punya sifat taat. Jadi perempuan juga bayangin pada gereja Tuhan supaya punya sifat patuh, taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan ya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendak dia berdiam diri. Nah, jadi ini berkaitan otoritas. Jadi memang ini firman Tuhan, jangan seorang perempuan membeli otoritas dari laki-laki. Karena firman Tuhan katakan memang di dalam Efesus pasal yang kelima, supaya ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi konteksnya di sini, perempuan supaya sebagai gereja Tuhan, supaya memiliki sifat rendah hati. Ya. Di dalam pelayanan kejemaatan juga, kalau menjadi seorang gembala laki-laki, ya hormat saudara. Istri sebagai ibu gembala. Ya. Tidak boleh, kata firman Tuhan ini ya, memimpin atas laki-laki. Ini firman Tuhan, bukan saya katakan. Ini firman. Jadi kalau firman katakan, nah kalau ibu-ibu tidak mau taat kepada firman, berarti ya tinggi hati dong kalau gitu. Oleh karena itu, mari belajar kepada ibu semua, firman belajar. Tapi bukan berarti tidak boleh pelayanan ya. Tetap konteks pelayanan. Kalau saya lihat ini, banyak wanita-wanita dipakai Tuhan, pelayanan ya. Priscilla, ya seorang pengajar, ya karena Aquila suaminya itu pengajar ya. Febe diakonus ya. Kalau kita baca dalam Roma pasal 16 ya, Maria, semua ibu-ibu dipakai sama Tuhan. Deborah ya, banyak Esther, banyak perempuan-perempuan dipakai sama Tuhan. Yang penting di sini ikutin aturan ya. Jadi kalau ada seorang bapak gembala, ya hormat sebagai istri sebagai ibu gembala ya. Ya, jadi belajar kita di sini menekankan Paulus kepada bentuk rendah hati ya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah. Memang tidak mengizinkan, so harus belajar rendah hati. Di sini bicara rendah hati. Karena Adam yang pertama jadikan, kemudian baru Hawa. Inilah firman Tuhan ya, memang benar. Adam diciptakan Tuhan, bukan Hawa duluan ya. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh di dalam dosa. Ya ini memang fakta yang berbicara demikian. Tapi bukan berarti perempuan itu direndahkan. Tidak demikian. Konteksnya bukan demikian. Tapi di sini konteksnya ikuti firman Tuhan. Belajar rendah hati. Dan memang kalau menjadi laki-laki seorang gembala, yang istri adalah ibu gembala, ya sebagai istri diciptakan Tuhan sebagai penolong. Ya sebagai penolong dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, istri-istri itu diciptakan Tuhan sebagai penolong ya, bukan prongrong tapi penolong ya, dan ikuti firman Tuhan. Lagi bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengurusan dengan segala kesan. Amin. Ya, Tuhan ciptakan ibu-ibu melahirkan dan itu semua diperhitungkan sama Tuhan. Yang penting mari kata firman Tuhan di sini, kita bertekun dalam iman, kasih dan di dalam kekudusan, di dalam kesederhanaan. Mari kita tekankan Rasul Paulus. Karena jelas sidang jemaat Efesus kelihatan jor-joran saudara. Ya perempuan ibu-ibu mungkin bersaing sehingga kedagingan, berantem di dalam kejemaatan, ketidakaturan, sehingga Rasul Paulus mengatur sidang jemaat Efesus supaya teratur, supaya ibu-ibu istri-istri di Efesus ya maksud saya, supaya hormat kepada suami, ya mungkin tata pelayanannya mungkin ya Rasul Paulus mengatur jadi manajemen supaya berlangsung sesuai dengan aturan firman Tuhan. Yang penting di sini belajar kita mau taat kepada firman Tuhan dan kita mau memiliki sifat rendah hati sehingga kita layak di hadapan Tuhan dan kita mau tampilkan kehidupan yang berkenan sama itu penting sesuai dengan apa perintah Tuhan, baik laki-laki perempuan semua adalah sama di hadapan Tuhan, disayang sama Tuhan, diciptakan benar di hadapan Tuhan. Yang penting kita mau tampil benar di hadapan Tuhan, suami istri setiap kita anak-anak semua gembala jemaat semua ikuti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, hormat kepada Kristus sebagai kepala jemaat, kepala gereja yang sempurna. Kalau taat kita selamat, kita diberkati sama Tuhan. Dan belajar kita mau setia, lakukan firman Tuhan.
dengan sikap yang rendah hati, takut sama Tuhan, di situ Tuhan akan berkati kita semua. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita belajar taat kepada firman Tuhan. Milikilah sifat kerendahan hati dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.